Nyangku merupakan peninggalan para leluhur Panjalu setelah Prabu Sanghyang Borosngora wafat. Di dalam sejarahnya, Prabu Sanghyang Borosngora, beliau belajar Islam, masuk Islam langsung atas bimbingan Sayyidina Ali di Tanah Suci Mekah. Sebelum kembali ke Tanah Nusantara, beliau dikasih cedera mata berupa yang satu pedang, yaitu pedang Zulfikar, yang kedua berupa kain kehajian, yang ketiga pisau pendek, yaitu berupa cis. Dimulai dari jam 7 pagi, diturunkan benda pusaka dari bumi alit, diiringi sholawatan memakai gemyung gitu kan. Nanti si benda pusaka itu dijarohkan dulu ke situ Panjalu. Setelah beliau cukup mempelajari Islam dan belajar Islam kepada Sayyidina Ali di Mekah, beliau pulang ke Tanah Suci. Tidak lupa beliau membawa air di dalam gayung. Beliau menghadap ayahandanya. Yang diperintahkan oleh ayahandanya yang pertama adalah bendung yang namanya Legok Jambu. Setelah dibendung, campurkan itu air. Maka dibendunglah yang namanya Legok Jambu. Setelah ada airnya, dicampurkan itu airnya jam-jam yang dari Mekah itu dibawa beliau. Yang sampai sekarang bendungan itu namanya Situ Panjalu. Setelah beliau diangkat jadi raja dan beliau memindahkan kerajaan dari Karangluhur ke Tengah Danau, ke Nusalarang namanya ini. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillah Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru. Sayyidina Muhammadin bil awwalin wa nabiyyina wa bil mursalin wa ya Rasulullah ya awliya Allah ya Rabbana min perbuat ibadah wa iradi mubarakan dan ni'matis salihati mubarakan. Setelah beliau menyerahkan kerajaan, beliau itu syiar agama dari tempat ke tempat lain. Jadi beliau itu hanya mementingkan syiar agama, itu agama Islam. Di mana beliau menyebarkan syiar agama dari tempat ke tempat lain, nama dan julukan beliau pun berbeda. Setelah di Taman Borosngora, di sana dilaksanakan upacara nyangku, pembersihannya. Prosesi nyangku dilaksanakan 30 hari ditambah 90 hari sebelum hari H. Jadi ya 3 bulan sebelumnya persiapan nyangku itu sudah dimulai. Apa yang dilakukan? Yaitu mapag cai kahuripan kalau umpamanya ke bahasa Sundanya. Kalau dalam bahasa Indonesia mungkin menjemput air kehidupan. Dari mana air itu? Dari tempat karomah, dari tempat jaroh-jaroh. Setelah air terkumpul dari tiap-tiap karomah disimpan di suatu tempat. Sekarang disimpannya itu di Kakuncenan Penghulu Gusti di Ciomas, yang di sesepuhan Kumayam ya. Nah, itu selama 40 hari itu didoakan dulu.
Nanti air itu diserahkan ke Bumi Alit ke sini pada hari Jumat 3 hari sebelum hari H. Si benda pusaka dibuka, terutama pedang, langsung dibersihkan. Memakai air yang didoakan tadi itu. Dan memakai jeruk nipis. Karena jeruk nipis itu kan cepat kalau karat itu bersih. Nah itu kalau cuma jeruk nipis ya. Setelah dicuci, terus dikeringkan di atas pembakaran apa? Setelah kering, baru dibungkus. Bungkusnya yang pertama memakai daun dari pohon aren, yaitu daun kawung. Setelah dibungkus daun kawung, baru dikasih benang kain. Setelah benang kain, baru dibungkus oleh kain putih sebanyak 5 lembar untuk menjaga kelembaban. Setelah selesai dalam prosesinya, baru dikembalikan lagi ke Bumi Alit. Jadi selesainya upacara pembersihan kurang lebih jam 11.30 atau sebelum yang wajib yaitu sholat zuhur harus sudah selesai. Jadi Bumi Alit sendiri bisa diartikan museum, tapi museum di sini museum amanat untuk jaroh. Dan benda pusakanya juga di sini itu kan tidak ada yang digelar terbuka, semuanya juga tertutup gitu. Untuk melihat dohirnya, karena di sini benda pusakanya tertutup, maka dibukanya hanya setahun sekali pada saat nyangku dibersihkan. Nyangku itu dari bahasa Arab katanya nyangko. Nyangko itu membersihkan gitu ya. Membersihkan pedang pusaka bukan berarti kita mau memuja pedang, bukan mau migusti, tapi kita mau pusti. Memelihara ini benda pusaka peninggalan Eyang Boros Ngora yang diamanatkan kepada anak cucunya. Nah, dilaksanakanlah nyangku untuk mengingat jasa-jasa beliau yang begitu besar, karena beliau itu yang telah membawa Islam pertama gitu ya.